Banyak orang bermimpi punya passive income, biar bisa tetap dapat uang walaupun lagi tidur. Tapi faktanya, mayoritas orang gagal mewujudkannya. Kenapa? Karena passive income itu sering disalahpahami. Banyak yang mengira passive income itu artinya kita nggak ngapa-ngapain, duit datang sendiri. Padahal di dunia nyata, konsep itu hampir nggak ada. Yang ada adalah leverage income atau penghasilan yang tetap butuh sistem, modal, dan waktu di awal baru nanti jalan sendiri. Jadi kalau mindset awalnya aja udah salah, ujung-ujungnya pasti kecewa. Kalau kita lihat data dari OJK tahun 2023, 65% masyarakat yang mencoba investasi properti untuk passive income berhenti dalam 3 tahun pertama. Alasannya? Biaya perawatan yang gak kepikir sebelumnya, pajak, sewa yang macet dibayar, sampai properti yang susah disewakan. Ini nunjukin banyak orang cuma ngeliat uang masuk tiap bulan, tanpa mikirin biaya keluar yang ternyata gak sedikit. Sama halnya di saham. Banyak orang ngincar dividen sebagai passive income. Tapi mereka beli saham tanpa analisis fundamental, cuma ikut-ikutan. Studi Bursa Efek Indonesia nunjukin 80% investor retail yang masuk pasar saham cuma bertahan kurang dari 2 tahun karena nggak sanggup hadapin volatilitas harga dan dividen yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi passive income dari saham itu ada, tapi butuh pemilihan emiten yang tepat, sabar, dan pengetahuan yang cukup. Nggak bisa cuma asal beli lalu berharap uang ngalir tiap tahun. Banyak juga orang tergoda bisnis online yang katanya bisa autopilot. Misalnya dropship, jualan digital produk, atau bikin channel YouTube. Di awal memang kelihatannya gampang. Tapi kalau kita lihat contoh nyatanya, seperti bisnis dropship lokal yang sempat booming 2018 sampai 2020, mayoritas menjual akhirnya tutup karena persaingan harga, supply chain yang nggak konsisten, dan biaya iklan yang makin mahal. Jadi autopilot itu bukan berarti tanpa kerjaan, tapi punya sistem yang bisa dijalankan orang lain atau teknologi setelah kita bikin fondasinya dengan benar. Kenapa orang gagal? Pertama, karena berharap hasil instan. Padahal semua sumber passive income butuh waktu untuk berkembang. Contohnya, Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad bilang membangun aset yang menghasilkan passive income butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kebanyakan orang pengen hasil dalam hitungan bulan. Akhirnya ketika belum kelihatan hasilnya, mereka nyerah. Kedua, nggak punya modal cukup atau salah ngatur modal. Misalnya, mau bikin kos-kosan untuk passive income, tapi modalnya pas-pasan akhirnya nyicil dengan bunga tinggi. Begitu cicilan jalan, penghasilan sewa nggak nutup bunga dan perawatan. Studi dari rumah.com tahun 2024 nunjukin banyak investor pemula di properti justru rugi di 3 tahun pertama karena salah perhitungan biaya. Ketiga, nggak ngerti resiko dan nggak punya strategi mitigasi. Passive income bukan berarti tanpa resiko. Saham bisa turun, properti bisa nggak tersewa, bisnis bisa sepi pembeli. Kalau nggak punya plan B, sekali kena masalah, penghasilan langsung berhenti. Keempat, kurang konsisten bangun aset. Banyak orang lompat-lompat. Baru coba properti setahun, belum balik modal, pindah ke kripto. Kripto belum untung, pindah ke bisnis kopi. Akhirnya nggak ada yang benar-benar jadi sumber passive income karena nggak pernah serius di satu bidang. Kalau mau contoh nyata yang berhasil, lihat saja Warren Buffett. Dia dapat passive income dari dividen saham miliaran dolar per tahun. Tapi itu dibangun selama puluhan tahun lewat investasi yang konsisten. Atau di Indonesia, Lo Keng Hong, investor saham yang mendapat miliaran dolar dari dividen tiap tahun, tapi dia bilang kuncinya adalah sabar, riset, dan disiplin. Mereka nggak pernah berharap hasil instan. Makanya kalau kita mau benar-benar punya passive income, harus siap kerja di awal, bangun sistem, siapkan modal, pahami resiko, dan sabar nunggu hasilnya. Boleh mulai dari kecil, misalnya beli reksadana pasar uang untuk dapat bunga tiap bulan. Dari situ belajar ke tahap lebih besar seperti saham atau properti. Yang penting jangan terburu-buru pengen semua langsung autopilot. Kesimpulannya, banyak orang gagal dapat passive income karena salah paham konsepnya. Pengen instan, salah kelola modal, nggak ngerti resiko, dan kurang konsisten. Passive income itu bukan duit yang jatuh dari langit,
tapi hasil dari kerja cerdas yang dibangun di awal, dioptimalkan, dan baru kemudian bisa dinikmati. Jadi kalau mau sukses, fokus bangun aset yang jelas, sabar, dan pastikan pondasinya kuat. Sekarang saya mau tanya nih, kamu sendiri sumber passive income yang lagi kamu bangun sekarang apa? Dan sudah jalan berapa lama? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sharing dan belajar bareng.